wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah di waktu kali ini izinkan kami atas nama Muhammad Ilham Sabirin dan Zikri Mauludi menyampaikan kepada Bapak dan pada teman-teman semua mengenai makalah kami, presentasi kami yang berkaitan dan berjudul hubungan perencanaan pendidikan dengan aspek demografi, sosial, politik, dan ekonomi. Kita sebagai seorang muslim sama-sama mengetahui jika kita kemudian membuka ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapati ayat-ayat yang berbicara tentang waktu, mulai dari waktu duha, Allah sampaikan dalam surah duha, kemudian ada al-lail, ya, berbicara tentang malam, al-fajr, ya, dan seterusnya. Ini menandakan pentingnya waktu di dalam Islam, di dalam Al-Quran menjelaskan sangat detail perihal itu, dan karena berbicara waktu itu berbicara tentang masa lalu, kemudian hari ini dan juga esok, itu artinya Islam pun juga selain menyampaikan tentang waktu-waktu itu juga memberikan isyarat kepada kita akan pentingnya perencanaan sebuah hal. Sampai-sampai kemudian di dalam surah Al-Hasyr Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di ayat ini Allah sampaikan dan Allah memanggil orang-orang beriman. Salah seorang sahabat Nabi yang menjadi mufassir, yaitu Abdullah bin Mas'ud, menyampaikan bahwa ketika di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu, itu kita diminta untuk diam, untuk kemudian menyimak dan memperhatikan. Karena apa? Karena setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu pasti hanya pada dua hal. Jika tidak berbicara tentang perintah yang Allah kemudian perintahkan, atau berbicara tentang larangan yang tidak boleh kita langgar. Nah, di dalam surah Al-Hasyr yang tadi dibacakan, Allah menyampaikan kepada kita tentang sebuah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah dirimu hari ini untuk kemudian apa yang terjadi lighad, apa yang nanti kelak terjadi di masa yang akan datang. Para mufassir menjelaskan bahwa yang dimaksud masa akan datang ini bukan hanya sekedar 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tapi apa yang terjadi kelak di akhirat. Jadi ternyata Masya Allah, sampai kemudian Allah meminta kepada kita untuk merencanakan hidup kita saja, ukurannya bukan ukuran-ukuran dunia, tapi juga ukuran-ukuran akhirat. Karena kita sebagai seorang muslim, maka kemudian perencanaan-perencanaan pendidikan kita pun juga seharusnya tidak boleh kita lepaskan dari perencanaan jangka panjang ini sebagai seorang yang beriman, yaitu bagaimana agar pendidikan ini menjadi bekal, ya, bagi kita untuk kemudian merencanakan, ya, kebaikan kita nanti kelak di akhirat. Nah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang perencanaan pendidikan, mungkin ini sedikit murajaah, ya, atau sedikit mengulang apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, ya, dan juga teman-teman yang lain, bahwa perencanaan pendidikan itu adalah sebuah proses dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber daya yang akan kemudian digunakan, metode yang akan kemudian dipilih, ya, waktu yang kemudian akan berjalan, dan seterusnya. Perumusan-perumusan itulah kemudian kita namakan perencanaan. Ketika kemudian berbicara pendidikan, maka kaitannya dengan bagaimana peta atau perencanaan sebuah lembaga dalam 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, baik itu dalam aspek SDM-nya, ya, tenaga pendidikan atau pendidik dan tenaga pendidikannya, atau aspek-aspek yang lainnya. Nah, maka
pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara perencanaan pendidikan dengan aspek demografi, sosial, kemudian ekonomi dan politik, yang nanti akan dibagi menjadi 2 bagian. Di bagian saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kaitan antara perencanaan pendidikan dengan aspek demografi dan juga aspek sosial kemasyarakatan. Nah, yang pertama, sebelum kita memahami dengan baik bagaimana hubungan antara perencanaan pendidikan dengan aspek demografi atau yang berkaitan dengan kependudukan, jumlah penduduk dan seterusnya, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu demografi. Demografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan grafien yang bermakna itu menulis. Jadi demografi itu adalah sebuah tulisan mengenai rakyat atau kependudukan. Dalam arti lain berarti berisi tentang data-data yang itu berkaitan dengan kaitannya dengan penduduk, mulai dari jumlah, kondisi, dan seterusnya. Nah, maka demografi merupakan sebuah studi tentang struktur dan komposisi tentang sebuah kependudukan. Dan pendidikan itu sangat banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh kondisi penduduk. Maka kita sebagai manajer nih dalam sebuah lembaga atau kemudian yang akan membuka lembaga baru di sebuah tempat, maka kita sebelum memulai atau sebelum membangun aktivitas lembaga di tempat tersebut, kita perlu melakukan sebuah perencanaan dan analisa itu berdasarkan demografi penduduk yang ada di daerah itu. Nah, sehingga dalam melakukan perencanaan pendidikan, aspek pendudukan ini tidak bisa kita abaikan. Demikian pun juga sama, nanti aktivitas pendidikan itu pada dasarnya adalah untuk memenuhi kepentingan penduduk di suatu daerah. Nah, di dalam makalah sebetulnya sudah disampaikan bahwa secara umum demografi itu nanti ada dibagi beberapa bagian. Yang pertama itu demografi formal. Ya, ini biasanya berfokus kepada jumlah, kemudian jumlah penduduk, ya, distribusi penduduk, struktur penduduk di sebuah tempat, sebuah daerah, ataupun perubahan penduduk. Nah, jumlah itu menunjukkan banyaknya penduduk, ya, tadi jumlah penduduk itu tadi. Kemudian distribusi penduduk itu menunjukkan penempatan penduduk dalam suatu ruang atau dalam suatu tempat dan dalam suatu kurun waktu, secara geografis atau secara yang lainnya, secara tempat tinggal. Kemudian secara struktur dalam arti itu mencakup struktur mulai dari usia, kemudian jenis kelamin dan seterusnya. Nah, adapun perubahan penduduk itu mencakup mulai dari pertambahan penduduk ataupun juga pengurangan penduduk. Maka komponen-komponen besar dari perubahan penduduk itu biasanya pada 3 hal. Yang pertama itu kelahiran, yang kedua kematian, yang ketiga itu adalah migrasi penduduk. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu, teman-teman semua, mengenai demografi ini. Jadi ada beberapa aspek yang memang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah laju pertumbuhan penduduk, yang kedua adalah tingkat kelahiran, yang ketiga kematian, yang keempat migrasi, yang kelima struktur penduduk menurut sosial ekonomi, yang keenam penyebaran penduduk secara geografis, yang ketujuh komposisi penduduk menurut usia, yang kedelapan komposisi penduduk menurut jenis kelamin, yang kesembilan komposisi penduduk antara desa dan kota. Nah, ini perangkat-perangkat yang perlu dilihat dalam aspek demografi. Dan berbicara pendidikan, kita perlu melihat ini karena menjadi ukuran-ukuran bagaimana sebuah pendidikan itu ketika direncanakan apakah nanti akan efektif dan akan berdampak bukan hanya untuk lembaga tersebut tapi juga berdampak untuk kebaikan sebuah daerah, kebaikan sebuah wilayah dan seterusnya. Nah, maka faktor-faktor di atas ini jelas nanti akan mempengaruhi perencanaan pendidikan. Faktor-faktor demografi tadi, aspek-aspek tadi itu akan mempengaruhi beberapa bagian dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama itu kaitannya dengan pemerataan pendidikan. Yang kedua kaitannya dengan keadilan pendidikan. Ketiga kaitannya dengan prasarana pendidikan.
keempat kaitannya dengan anggaran pendidikan, kelima kaitannya dengan kualitas sebuah pendidikan, dan yang terakhir kaitannya dengan komposisi pendidikan antara pendidikan yang umum ataupun pendidikan yang menjurus. Nah, semakin besar jumlah penduduk di dalam sebuah wilayah atau sebuah daerah, maka semakin besar juga seharusnya jumlah sekolah, tentu dengan semua perangkatnya, mulai dari guru, sarana prasarana, dan seterusnya yang harus disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut. Nah, karena yang keterkaitan erat inilah antara demografi dan pendidikan itu sangat berperan penting. Karena dengan ketersediaan data demografi yang baik, ya, maka akan mendukung proses perencanaan dalam pendidikan pun juga berjalan dengan baik. Nah, itu yang pertama yang berkaitan antara perencanaan pendidikan dengan demografi. Faktor yang lainnya yang bisa jadi ukuran adalah faktor demografi yang itu biasanya diambil. Pertama itu berkaitan dengan usia, yang kedua berkaitan dengan kelamin atau jenis itu ya, laki-laki atau perempuan. Yang ketiga berkaitan dengan perencanaan. Yang keempat berkaitan dengan kondisi pendidikan ya, SD, SMP, SMA, ya, sarjana muda, ya, S2, S3 dan seterusnya. Yang terakhir berbicara tentang pendapatan. Nah, ini ukuran-ukuran sederhana sebetulnya. Ya, beberapa poin tadi ukuran sederhana untuk melihat komposisi sebuah wilayah gitu, dan bagaimana kita mengukurnya dalam perspektif perencanaan pendidikan. Nah, kemudian teman-teman semua, yang kedua itu adalah hubungan antara perencanaan pendidikan dengan aspek sosial kemasyarakatan. Ini mirip-mirip ya. Yang satu demografi tadi ya, berkaitan dengan kondisi penduduk ya secara global. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi kemasyarakatan atau sosial masyarakat. Nah, salah seorang penulis tentang ini yaitu Zaki Hadarajat menyampaikan bahwa masyarakat itu adalah sekumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Karenanya setiap masyarakat itu memiliki cita-cita, memiliki peraturan, dan memiliki sistem kekuasaan tertentu. Nah, sangat erat kaitannya antara kemasyarakatan itu dengan aktivitas perencanaan. Nah, di dalam aktivitas kemasyarakatan itu kita akan melihat nanti salah satunya sebuah aspek yang dinamakan perubahan sosial, yang tadi sebetulnya di bagian awal sedikit disinggung. Jadi perubahan sosial itu adalah perubahan unsur-unsur dan struktur sosial serta perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lainnya. Dan perubahan sosial ini tidak bisa kemudian terjadi, ya, atau mungkin salah satu yang membuat perubahan sosial itu terjadi adalah faktor terbesarnya itu pada pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena yang menjadi hasil dari pendidikan itu adalah manusia. Dan manusia inilah yang kemudian menjadi ruang atau menjadi bagian dari ruang sosial tersebut. Sampai-sampai kan kemudian Allah sampaikan di dalam Quran di surah Ar-Ra'd kalau tidak salah, Allah sampaikan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Ini perubahan sosial ini sebelum kaum itu mengubah kondisi min anfusihim, jadi kondisi dirinya. Jadi perubahan sosial itu selalu bermula dari individu-individu, dan individu itu dibentuk di mana? Individu itu akan dibentuk melalui proses pendidikan. Nah, maka perubahan sosial itu ya, sebagaimana yang ini disampaikan di dalam makalah ya, itu terbagi menjadi dua bagian sebenarnya kalau kita mau melihat apa sih yang membuat terjadinya perubahan sosial selain tadi ya berbicara tentang individu itu tadi gitu. Nah, di dalam makalah disebutkan ya bahwa perubahan sosial itu ada beberapa faktor. Yang pertama faktor internal, ya, yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal itu adalah faktor yang merupakan ya faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Satu misalnya perubahan aspek demografi tadi itu, yang bertambahnya, berkurangnya, migrasinya dan seterusnya.
Yang kedua, konflik antar anggota-anggota atau kelompok di dalam masyarakat. Yang ketiga, terjadinya gerakan sosial di dalam sebuah masyarakat atau mungkin revolusi. Yang keempat, itu bisa jadi perubahan sosial itu terjadi dalam internal ketika ada penemuan-penemuan baru ya, dalam hal apapun. Nah, kemudian faktor eksternalnya ya, berarti kan ini berasal dari luar masyarakat atau luar daerah, luar wilayah tersebut ya. Itu yang pertama adalah pengaruh kebudayaan masyarakat yang lain ya. Saling terjadinya proses saling mempengaruhi antara kultur atau kebudayaan di sebuah masyarakat dengan masyarakat yang lain yang datang ya. Bahasa lainnya akulturasi ya, kontak antar kebudayaan atau asimilasi ya, gabungan kebudayaan. Nah, kemudian yang kedua faktor eksternalnya adalah perang dengan negara lain ya, atau masyarakat luar. Yang ketiga yang menjadi faktor perubahan sosial itu adalah perubahan lingkungan alam, mulai dari bencana dan seterusnya. Nah, selain faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial itu tadi, ada juga faktor-faktor yang ini menghambat terjadinya sebuah perubahan sosial. Nah, yang pertama adalah kurang intensifnya hubungan atau komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang lambat di dalam aktivitas masyarakat tersebut. Yang ketiga, kultur masyarakat itu yang masih sangat tradisional. Keempat, ada kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat di dalam masyarakat. Yang terakhir, ada prasangka-prasangka negatif terhadap hal-hal baru, atau mungkin rasa takut kalau kemudian terjadi perubahan secara besar gitu ya di dalam sebuah masyarakat atas kebiasaan-kebiasaannya. Nah, maka kalau kita kemudian memotret perencanaan pendidikan dengan kondisi kebutuhan sosial atau sosial masyarakat yang disebut oleh para ahli disebut pendekatan yang sebetulnya ini tradisional, maka fokus yang hendak bisa dicapai dengan pendekatan perencanaan pendidikan melalui aktivitas sosial ini adalah yang pertama, itu tercapainya pemenuhan kebutuhan atau tuntutan seluruh individu terhadap layanan pendidikan dasar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemberian layanan pembelajaran untuk membebaskan populasi usia sekolah dari tunaksara atau buta huruf. Dan yang terakhir adalah pemberian layanan pendidikan untuk membebaskan rakyat dari rasa ketakutan dan rasa penjajahan, kebodohan, serta kemiskinan. Nah, karenanya kalau kebutuhan sosial masyarakat ini yang memang jadi tolak ukur, yang bahasa para ahli ini sebetulnya pendekatan yang tradisional, ya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan ya ketika akan menyusun atau merancang sebuah perencanaan pendidikan. Yang pertama, ini sebetulnya masih kaitannya dengan aspek demografi ya. Jadi yang pertama adalah melakukan analisis tentang pertumbuhan penduduk. Yang kedua, melakukan analisis tentang tingkat partisipasi warga masyarakatnya dalam pelaksanaan pendidikan. Misal persentase penduduk yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan layanan pendidikan, pembiayaan gitu ya, dan seterusnya. Yang ketiga, melakukan analisa tentang gerak peserta didik dari tingkat sekolah sampai tingkat dasar di dalam wilayah tersebut yang sudah ada lembaga pendidikannya. Mulai dari bagaimana kenaikan kelasnya, kemudian kelulusan lembaga pendidikannya, ataupun yang tidak lanjutnya, drop out-nya, dan seterusnya. Terus yang keempat juga, melakukan analisis tentang minat atau keinginan warga masyarakat terhadap jenis pendidikan yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Agar apa? Agar kemudian ya pendidikan yang hadir itu adalah pendidikan yang menjadi kebutuhan dan menyelesaikan solusi-solusi permasalahan yang ada di masyarakat. Yang kelima, melakukan analisis tentang tenaga pendidik dan kependidikan yang dibutuhkan. Mulai dari yang ada ataupun yang belum ada gitu, supaya yang ada bisa dimaksimalkan. Nah, ketika sudah maksimal, agar yang dibutuhkan itu tidak berlebih dan bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Yang terakhir
adalah melakukan analisis tentang keterkaitan antara output satuan pendidikan berupa kelulusan dan seterusnya dengan tuntutan masyarakat atau kebutuhan sosial yang ada di masyarakat. Nah, itu tadi teman-teman semua dua hal kaitannya antara perencanaan pendidikan, ya, yang satu dengan demografi, yang kedua dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Insya Allah selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Kang Zikri. Silahkan Kang Zikri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya Kang Irawan yang telah memaparkan mengenai perencanaan pendidikan yang berhubungan dengan aspek demografi dan aspek sosial. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan mengenai perencanaan pendidikan yang berhubungan dengan aspek ekonomi dan aspek politik. Yang pertama, mengenai perencanaan pendidikan yang berhubungan dengan aspek ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat merupakan cerminan dari para pelaku ekonominya, baik dalam hal produksi, konsumsi, maupun distribusi. Antara ekonomi dengan pendidikan terdapat suatu keterkaitan, di mana peningkatan dalam salah satunya akan mendorong peningkatan yang lainnya. Dan menurut Lascelles Anderson dan Douglas and Windham, mengungkapkan bahwa dalam literatur awal tentang ekonomi pendidikan dan human capital, cenderung menjadikan pendidikan sebagai instrumen yang dapat dipergunakan untuk mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, pendidikan dan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang interaktif. Pendidikan bisa dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Sebaliknya, pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pembangunan pendidikan. Dan pendidikan merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan dalam status kegiatan pembangunan. Artinya, akan sangat sulit bila pendidikan ekonomi dibangun sendiri-sendiri dalam urutan waktu, namun keduanya mesti dibangun secara bersamaan. Oleh karena itu, keterkaitan antara pendidikan dan ekonomi merupakan suatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi, mengingat keduanya saling membutuhkan. Pendidikan bisa dilihat sebagai variabel bebas atau yang memengaruhi, juga bisa dikatakan sebagai variabel terikat atau yang dipengaruhi. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa pendidikan dan ekonomi itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Oteng Sutisna yang menyebutkan bahwa semuanya konkret pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan residual, kedua pendekatan korelasi, yang ketiga pendekatan perolehan pendidikan. Yang pertama pendekatan residual. Pendekatan dengan cara menghitung sumbangan-sumbangan modal, input, tenaga kerja, dan sumber-sumber fisik kepada pertumbuhan produksi dan apapun yang tertinggal, dianggap berasal dari faktor manusia atau pendidikan. Yang kedua, pendekatan korelasi. Pendekatan ini adalah perbandingan antara negara dengan mengaitkan tingkat pendidikan masyarakat dengan tingkat kehidupan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu pendekatan perolehan pendidikan, yaitu melihat kondisi pendidikan melalui penghasilan orang yang terdidik. Ketiga pendekatan tersebut pada dasarnya melihat pendidikan sebagai variabel atau faktor yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat, kecuali pendekatan korelasional. Di samping itu, pengaruh pendidikan terhadap ekonomi juga dapat dilihat dari sudut pendidikan sebagai sebuah industri. Kenapa dikatakan pendidikan itu sebagai sebuah industri? Karena pendidikan mempekerjakan banyak orang, mulai dari guru, siswa, dan pekerja lainnya yang mendapat penghasilan dari sektor pendidikan. Baik secara individu maupun sosial, tingkat pendidikan akan mempengaruhi kehidupan ekonomi. Untuk tingkat individu, pendidikan akan dapat meningkatkan pendapatan seseorang. Dalam hal ini terdapat beberapa pendekatan yang mencoba menghubungkan antara pendidikan dan kehidupan ekonomi individu yang tercermin dari pendapatan yang diperoleh. Untuk selanjutnya, yaitu perencanaan pendidikan yang berhubungan dengan aspek politik. Pendidikan dan politik merupakan dua hal yang sering berjalan beriringan, yaitu dalam hal untuk mencerdaskan bangsa. Pendidikan adalah tindakan sosial melalui suatu jaringan kemanusiaan
Jaringan inilah bersama dengan hubungan dan perindividu di dalamnya yang menentukan watak suatu masyarakat. Sedangkan politik adalah bagian dari paket kehidupan lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan. Hubungan politik dan pendidikan dapat memberi efek negatif atau positif bergantung pada pemegang peranan penting dalam politik tersebut. Jika yang memegang tanggung jawab pendidikan tersebut dalam politik tidak mempunyai kompeten dalam bidang pendidikan, maka pasti ini sangat membahayakan dalam hal pendidikan. Akan tetapi, jika orang yang memegang amanah untuk mengembangkan pendidikan dalam sistem pemerintahan suatu negara adalah orang yang amanah serta mempunyai kapabilitas di bidang pendidikan, maka ini sangat memungkinkan untuk memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan, khususnya di negara kita, negara Indonesia. Jadi segala sesuatu harus diberikan kepada yang ahlinya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, jika segala sesuatu yang tidak diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakannya, seperti itu. Jadi, kalau diambil garis besarnya, ada 4 poin yang mesti diperhatikan. Yang pertama yaitu hubungan perencanaan pendidikan dengan aspek demografi. Yang kedua, hubungan perencanaan pendidikan dengan aspek sosial. Yang ketiga, berhubungan dengan aspek ekonomi. Dan yang terakhir, yang berhubungan dengan aspek politik. Yang poin pertama yaitu yang berhubungan dengan aspek demografi. Keterkaitan erat antara demografi dengan pendidikan sangat berperan penting, karena dengan ketersediaan data demografi, baik dari sensus, survei, maupun pencatatan kejadian-kejadian penting, akan dijadikan dasar atau pedoman dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan. Poin kedua, yaitu yang berhubungan dengan aspek sosial. Keterkaitan pendidikan dan sosial atau masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan sekolah atau pendidikan yang direncanakan dan diusahakan secara sungguh-sungguh, disertai pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Poin yang ketiga yaitu yang berhubungan dengan aspek ekonomi. Keterkaitan antara pendidikan dan ekonomi merupakan suatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi, mengingat keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Yang poin yang terakhir yaitu yang berhubungan dengan aspek politik. Pendidikan dan politik merupakan dua hal yang seiring sejalan dalam mencerdaskan bangsa. Jadi pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi berbagai aspek. Yang pertama, aspek pendidikan selalu mengandung unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek pendidikan. Jadi, segala sesuatu mesti ada perencanaan. Karena kenapa? Hidup tanpa perencanaan ibaratkan rumah tanpa lampu, bumi tanpa gravitasi, tata surya tanpa matahari. Hidup tanpa perencanaan bagaikan kata tanpa huruf. Karena menetapkan suatu perencanaan adalah sangat penting. Karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi, menetapkan rencana adalah hal penting. Karena pikiran mendahului tindakan agar menghasilkan keberhasilan. Maksudnya, tidak akan terjadi sesuatu jikalau kita tidak berpikir terlebih dahulu. Begitu pula dengan pendidikan, kita tidak akan mendapatkan hasil pendidikan yang lebih baik jika kita tidak berpikir terlebih dahulu pendidikan yang seperti apa yang terbaik seperti itu. Meski selalu ada yang bilang, hidup itu seperti air mengalir, tapi kita harus mengetahui bahwasannya yang mengikuti air mengalir adalah kotoran dan ikan yang mati. Jadi, akhir kata, miliki rencana hidup dengan benar dan luar biasa. Abraham Lincoln pernah berkata, tidak ada orang yang tersesat di jalan yang lurus. Tetapkan semua rencana, jangan pernah memikirkan hasil. Serahkan hasilnya hanya kepada Allah. Kerjakan bagian kita dengan setia dan biarkan Allah mengerjakan bagiannya dengan sempurna. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai perencanaan pendidikan yang berhubungan dengan aspek demografi, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek politik. Mohon maaf jikalau ada kekurangan baik hal dalam materi, baik dalam ucapan ataupun dalam presentasi kami.
Kurang lebihnya, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.